Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Tetap semangat walau masih belajar PJJ. Hari ini Bu Nur akan mengajarnya pelajaran SKI. Pelajaran SKI hari ini yaitu pelajaran kelima tentang kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq, yang sebelumnya tentang akhir hayat Nabi Muhammad ya. Nah, sekarang Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam. Abu Bakar dilahirkan pada tahun 570 Masehi atau 2 tahun setelah Nabi Muhammad. Pada masa kecilnya, ia diberi nama Abdul Ka'bah karena ibunya ketika hamil itu sudah bernazar ya, sudah berjanji. Setelah masuk Islam, namanya diubah menjadi Abdullah oleh Nabi Muhammad. Nama lengkapnya menjadi Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Ayahnya bernama Utsman bin Amir bin Amr bin Sa'ad bin Taim. Siapa? Utsman bin Amir bin Amr bin Sa'ad bin Taim. Ibunya bernama Ummu Khair Salma binti Sahar. Siapa? Ummu Khair Salma binti Sahar. Kedua orang tuanya berasal dari suku Taim. Suku Taim ini yang banyak melahirkan tokoh terhormat. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad karena ia adalah orang yang paling cepat masuk Islam. Ya. Bakar yang berarti bersegera, sedangkan As-Siddiq artinya karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad dalam berbagai peristiwa, terutama peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar dikenal mahir dalam ilmu nasab. Apa ilmu nasab itu? Ilmu nasab adalah pengetahuan mengenai silsilah keturunan. Sekarang berjuang dalam Islam. Abu Bakar masuk Islam pada awal Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya. Setelah masuk Islam, Abu Bakar mencurahkan waktunya untuk memperjuangkan Islam. Tidak segan-segan mendermakan hartanya untuk kepentingan sabilillah. Abu Bakar berhasil mengajak sahabatnya masuk Islam, di antaranya yaitu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Jubair bin Awam. Nabi Muhammad memperistri putri Abu Bakar yang bernama Aisyah ya. Abu Bakar sangat mencintai Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sedang sholat di Masjidil Haram, tiba-tiba datanglah Uqbah bin Mu'id. Uqbah bin Mu'id itu berniat untuk mencekik Nabi Muhammad. Secara kebetulan, Abu Bakar datang dan langsung menolongnya dan mengusirnya. Akhirnya terjadilah perkelahian antara Uqbah dan Abu Bakar, dan Abu Bakar mendapat luka-luka. Abu Bakar tidak segan-segan mengeluarkan uangnya dalam memperjuangkan Islam, termasuk membebaskan para budak-budak ya. Salah satu budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar yaitu Bilal bin Rabah. Pernah mendengar ya Bilal bin Rabah? Selain menyedekahkan hartanya, Abu Bakar juga berjuang segenap jiwa dan raganya, yaitu perang yang diikuti oleh Abu Bakar beserta Rasulullah, yaitu perang Tabuk. Ketika kota Mekah berhasil ditaklukkan, umat Islam bersiap-siap menunaikan ibadah haji pada tahun berikutnya. Nabi Muhammad menunjuk Abu Bakar untuk memimpin umat Islam. Ketika Nabi Muhammad tidak mampu lagi menjadi imam, beliau langsung menunjuk Abu Bakar. Putri Abu Bakar yang terkenal adalah Aisyah dan Asma. Kalau Aisyah itu yang menjadi istri Rasul ya. Nah, sekarang pengangkatan sebagai khalifah. Beberapa saat setelah meninggal Nabi Muhammad, kaum Ansor mengadakan musyawarah di Sakifah Bani Sa'idah. Mereka bermusyawarah untuk memilih pemimpin. Kaum Ansor bersepakat untuk mengangkat Sa'ad bin Ubadah. Akan tetapi Abu Bakar menekankan keistimewaan kaum Muhajirin. Setelah itu Abu Bakar berseru, "Saya akan menyetujui salah seorang dari kalian. Pilih dari 2 orang ini." Sambil Abu Bakar itu menunjuk kepada Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah.
Akan tetapi keduanya langsung berkata, "Tidak, kami tidak bisa melebihkan diri kami daripada engkau dalam hal ini. Engkaulah yang paling baik di antara kami." Itu perkataan dari Umar dengan Abu Ubaidah ya. Nah, kaum muslimin akhirnya berbondong-bondong membaiat Abu Bakar. Dan Abu Bakar terpilihlah menjadi khalifah setelah wafat Rasulullah. Nah, Abu Bakar dipilih menjadi khalifah itu, faktor-faktor utama terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah adalah karena Abu Bakar itu berasal dari suku Quraisy. Yang kedua, kaum muslimin berpendapat bahwa Abu Bakar memiliki keutamaan. Keutamaannya apa saja? Yang pertama, satu-satunya sahabat yang menemani Nabi Muhammad berhijrah dan bersembunyi di Gua Sur. Tahu kisah Gua Sur ya? Yang dikejar-kejar oleh orang-orang kafir, akhirnya Abu Bakar dan Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Sur. Yang kedua, selalu ditunjuk menggantikan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berhalangan. Yang ketiga, karena Abu Bakar itu merupakan keturunan bangsawan yang cerdas dan berakhlak mulia. Karena tadi ya, orang tua Abu Bakar itu bersama-sama berasal dari suku Taim. Karena suku Taim itu terkenal melahirkan generasi-generasi yang terhormat. Nah, sekarang, menghadapi kaum murtad. Hal pertama yang dilakukan Abu Bakar setelah terpilihnya menjadi khalifah adalah mengirimkan pasukan untuk memerangi kerajaan Ghassan. Pasukan itu dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Usaha itu terganggu oleh keadaan negara yang tidak stabil karena disebabkan oleh orang-orang murtad. Abu Bakar bersikeras untuk melaksanakan keinginan Nabi Muhammad. Akhirnya, pasukan Usamah bin Zaid itu diberangkatkan. 2 bulan kemudian, pasukan Usamah membawa kemenangan ya, mendapat kabar berita yang baik. Beberapa perlawanan kaum murtad itu dipimpin oleh yang pertama Aswad al-Ansi, yang kedua Tulaihah bin Huwailid al-Asadi, ini yang menganggap dirinya sebagai nabi ya. Yang ketiga Malik bin Nuwairah, yang keempat Musailamah al-Kadzab, yaitu sama ya, mengaku dirinya juga sebagai nabi. Nah, itu cerita tentang Abu Bakar. Ini masih sebagian ya. Berlanjut di minggu depan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya, bisa mengingat kisah teladan dari Abu Bakar ini. Untuk pelajaran SKI dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.